السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له
ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وصفيه من خلقه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق الجهاد حتى ترك أمته على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وصلى الله وسلم على نبينا المصطفى محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم ما تعاقب الليل والنهار. يقول سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Muslim di dalam kitab sahihnya membawakan sebuah riwayat dan hadis yang sampai kepada jalur sahabat yang mulia Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Muawiyah berkata, kharaja Rasul sallallahu alaihi wasallam ala halqatin fil masjid. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumahnya dan beliau mendapati para sahabatnya sedang duduk dalam satu majlis. Faqal, dan Nabi SAW mengatakan, ma ajlasakum, apa yang sedang membuat kalian bermajlis saat ini? Apa yang sedang kalian diskusikan? Perbincangan apa yang sedang kalian bicarakan di kesempatan kali ini? Ma ajlasakum, dalam rangka apa kalian bermajlis saat ini? Qalu, para sahabat mengatakan, jalasna nadhkurullah wa nahmaduhu ala ma hadana lil Islam bima manna bihi alaina. Para sahabat mengatakan, kami saat ini bermajlis ya Rasulullah dalam rangka berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala, dan kami memuji Allah Subhanahu wa taala atas anugerah dan karunia nikmat yang Allah berikan kepada kami berupa Islam sebagai petunjuk. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Allahumma ajlasakum illa dzak. Beranikah kalian bersumpah atas nama Allah bahwa kalian bermajlis saat ini benar-benar dalam rangka berzikir mengingat Allah Azza wa Jalla? Allahumma ajlasakum illa dzak. Beranikah kalian bersumpah atas nama Allah bahwasanya benar kalian bermajlis saat ini dalam rangka berzikir kepada Allah, bukan karena dalam urusan yang lain? Para sahabat mengatakan, wallahi ma ajlasana illa dzak. Demi Allah, tidaklah kami bermajlis saat ini melainkan karena kami berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Karena urusan itu kami saat ini bermajlis. Maka Nabi SAW mengatakan, amma inni lam astahlifkum tuhmatan lakum. Ketahuilah, sesungguhnya aku meminta kalian bersumpah atas nama Allah bukan karena aku ingin menuduh kalian dengan tuduhan yang tidak-tidak, bukan karena aku tidak percaya kepada kalian, walakinnahu atani Jibril, akan tetapi sesungguhnya aku telah didatangi oleh Jibril, wa akhbarani,
annallaha yubahi bikumul malaikah. Akan tetapi aku telah didatangi oleh Jibril, dan Jibril mengkhabarkan kepadaku bahwa Allah membanggakan kalian di hadapan malaikat-malaikatnya. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang mulia, hadis yang kita dengarkan bersama, mengajarkan kepada kita satu hal yang penting untuk kita fahami bersama, bahwa hendaklah ketika kita bermajlis, jadikan kesempatan kita bermajlis dalam rangka berzikir kepada Allah, bukan karena yang lain. Setiap kita pasti bermajlis, bermajlis dengan satu orang, bermajlis dengan dua orang, bermajlis dengan tiga orang. Fal insan la budda fihi minal majalis. Setiap insan tak bisa terlepas dari bermajlis. Terkadang sehari dia bisa bermajlis beberapa kali. Bermajlis dengan temannya, dengan tetangganya, dengan kawannya, dengan saudaranya, dengan istrinya, dengan anaknya, dengan suaminya, dengan keluarganya, dengan siapapun. Bermajlis adalah satu perkara yang sering kita dapati. Tetapi ketahuilah ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, pilihlah majlis-majlis yang diberkahi oleh Allah, majlis-majlis yang dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan apa majlis yang dibanggakan Allah? Majlis yang berkaitan dengan obrolan apa yang dia bincangkan. Ketahuilah ma'asyiral muslimin, mulianya sebuah majlis bukan disebabkan karena siapa yang hadir di majlis itu. Mulianya sebuah majlis bukan dilihat siapa yang hadir di majlis itu. Apakah yang hadir di sana Bapak Bupati? Apakah yang hadir di majlis itu Bapak Gubernur? Apakah yang hadir di majlis itu adalah Bapak Presiden? Demi Allah, kehadiran mereka tidak membuat majlis itu mulia. Akan tetapi dilihat apa yang menjadi perbincangan mereka dalam majlis itu. Lihatlah bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menanyakan kepada para sahabatnya, dalam rangka apa kalian bermajlis? Nabi ingin memastikan jangan sampai bermajlis namun ternyata yang dibincangkan adalah hal-hal yang dimurkai oleh Allah Azza wa Jal. Jangan sampai bermajlis akan tetapi yang dibahas adalah ghibah, membicarakan aib orang lain, membicarakan kekurangan orang lain, mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, hati-hati. Hendaklah setiap kita selektif di dalam memilih majlis. Jangan sampai kita salah dalam bermajlis. Majlis yang dimuliakan oleh Allah adalah ketika Anda bermajlis dan di majlis itu Anda berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan inilah majlisnya para sahabat Rasulullah. Mereka membahas tentang nikmat Allah, karunia Islam yang Allah berikan kepada mereka. Di atas itu mereka mengingat Allah, di atas itu mereka memuji Allah. Nadhkurullaha wa nahmaduhu ala ma hadana lil Islam bima manna bihi alaina. Kami saat ini mengingat Allah, memujinya atas anugerah dan nikmat Islam yang Allah berikan kepada kami. Inilah obrolan para sahabat ikhwatal iman yang dimuliakan Allah. Mendengarkan itu, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada mereka, beranikah kalian bersumpah atas nama Allah bahwa benar apa yang kalian bincangkan semata-mata dalam rangka mengingat Allah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka para sahabat mengatakan, wallahi ma ajlasana illa dzak. Demi Allah, tidaklah kami bermajlis melainkan karena itu, karena kita bermajlis dalam rangka berzikir kepada Allah, tidak ada yang lain. Kami mengingat Allah, memujinya, karena atas dasar itu kami bermajlis saat ini ya Rasulullah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabatnya, sungguh aku menuntut kalian bersumpah atas nama Allah bukan karena saya ingin menuduh kalian, bukan karena tidak percaya kepada kalian, akan tetapi karena Nabi sangat takjub dengan mereka.
Obrolan mereka adalah obrolan yang bermakna. Perbincangan mereka adalah perbincangan yang sangat berharga nilainya. Mereka berzikir kepada Allah dalam majlis. Ini yang membuat mereka dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jibril datang kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian Jibril mengkhabarkan bahwasanya Allah membanggakan kalian di hadapan malaikat-malaikatnya. Inilah yang disampaikan oleh Nabi kepada para sahabatnya. Sebuah kabar gembira. Mereka yang bermajlis ternyata menjadi orang-orang yang dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang dimuliakan Allah, renungkan bagaimana seandainya kita dibanggakan oleh makhluk. Orang-orang membanggakan kita. Kita menjadi orang yang terkenal. Orang-orang menyebut nama kita. Nama kita disebut oleh fulan. Nama kita disebut oleh fulan. Ketika seseorang telah berhasil mengikuti satu perlombaan, kemudian prestasinya, pencapaiannya membawa nama harum satu daerah, satu kabupaten, atau mungkin satu negara. Dia ikut dalam olimpiade, dia ikut dalam SEA Games, dia ikut dalam perlombaan, kemudian dia menjadi pemenang dalam perlombaan itu. Dia membawa nama harum untuk negara, perwakilan daerah, perwakilan kabupaten dan yang semisalnya, sehingga kepala negara menyebut namanya, berterima kasih karena telah membawa nama harum negara. Kira-kira bagaimana apabila nama kita disebut oleh Bapak Gubernur karena kita telah berhasil membawa nama harum daerah yang kita menjadi perwakilan untuknya. Nama kita disebut oleh Bapak Bupati, nama kita disebut oleh Bapak Presiden, mungkin menjadi sebuah kebanggaan. Nama saya disebut oleh Bapak Presiden, subhanallah. Tetapi ketahuilah ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, pujian ini adalah pujian yang selevel, pujian yang datang dari makhluk. Yang memuji Anda adalah manusia yang satu level dengan Anda, makhluk kepada makhluk. Tetapi di atas itu kebanyakan manusia berbangga. Mereka merasa bahagia. Bagaimana kalau seandainya yang memuji Anda adalah Allah? Bayangkan seandainya yang memuji Anda adalah Rabbul Alamin. Seandainya yang mengagumkan Anda adalah Al-Khaliq, Sang Pencipta, Rabbul Alamin. Tidakkah Anda merasa bangga? Bahkan saking bahagianya Allah kepada hamba-hambanya yang bermajlis, dalam majlis itu mereka berzikir. Saking bahagianya Allah Azza wa Jal kepada mereka yang bermajlis dalam mereka berzikir kepada Allah. Allah membanggakan mereka di hadapan malaikat-malaikatnya, bukan di hadapan manusia, di hadapan malaikat. Saking bangganya Allah kepada mereka orang yang berzikir, bermajlis, mereka agungkan Allah, mereka mengingat Allah di majlis itu. Subhanallah, ikhwatal iman, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadilah Anda orang-orang yang dibanggakan oleh Allah. Jadilah Anda orang-orang yang dibanggakan oleh Sang Pencipta. Jangan menjadi orang yang bangga karena pujian manusia, pujian makhluk. Tidak ada artinya pujian makhluk. Apakah pujian makhluk membuat Anda selamat dari api neraka Allah? Apakah pujian makhluk membuat Anda menjamin mendapatkan surga Allah Azza wa Jal, menjadikan Anda menjadi penghuni surga? Tidak berpengaruh sedikit pun. Bahkan boleh jadi pujian-pujian itu bisa membuat kita celaka. Oleh karenanya, ketika Nabi SAW mengatakan ada 3 golongan manusia yang mereka pertama kali dimasukkan, dicampakkan ke dalam api neraka. Inna awwala ma tus'aru bihi an-nar yaumal qiyamati 3. 3 golongan manusia yang api neraka dihidupkan, dinyalakan untuk membakar golongan yang pertama ini. Ternyata mereka adalah orang yang membaca Al-Quran, orang yang mengajarkan ilmu, orang yang berjihad. Mereka menjadi orang yang pertama kali dimasukkan ke dalam api neraka. Mengapa? Karena ternyata di balik amal saleh itu semuanya, mereka inginkan pujian dari manusia. Mereka menginginkan ada orang-orang yang menyanjungnya. Subhanallah. Ternyata pujian yang diharapkan oleh seseorang membuat dia semakin binasa. Oleh karenanya jangan pernah kita tertipu dengan pujian makhluk, wahai ma'asyiral muslimin. Berusahalah Anda bagaimana Anda dipuji oleh Allah.
dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pujian makhluk tidak akan memberikan kebaikan untuk kita, tidak menjamin sebuah kebaikan untuk kita. Tetapi ketika yang memuji Anda adalah Allah, yang memuji Anda adalah Rabbul Alamin, yang memuji Anda adalah Al-Khaliq, sang pencipta, maka apakah Allah akan memasukkan hambanya yang Allah memuji hambanya? Apakah Allah akan memasukkan hambanya ke dalam api neraka, sedangkan Allah membanggakan Anda di hadapan malaikat-malaikatnya? Subhanallah, ikhwatal iman. Oleh karenanya hendaklah ketika kita bermajlis, pilihlah majlis-majlis yang senantiasa mengingatkan kita kepada Allah di sana. Hadirilah majlis-majlis Al-Quran, hadirilah majlis-majlis ilmu, majlis-majlis yang identik dengan kalamullah, kalamur Rasul, majlis yang tak pernah lepas dari perkataan Allah, perkataan Rasul. Hadiri majlis-majlis yang seperti ini, dan tinggalkan majlis-majlis yang tak mengingatkan Anda kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk apa kita menghadiri majlis-majlis yang tidak bermanfaat? Justru semakin membuat kita jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, Al-Imam Tirmidzi mengeluarkan satu hadis. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma jalasa qaumun majlisan lam yadhkurullaha fihi wa lam yusallu ala nabiyihim illa kana alaihim tirah." Apa dampaknya kalau kita menghadiri majelis, duduk bersama mereka, orang-orang yang tidak berzikir dan mengingat Allah Azza wa Jalla, dan mereka juga tidak bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Memangnya apa efeknya? Apa buruknya kalau kita bermajelis dengan orang-orang yang seperti ini? Dengarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan, tidaklah satu kaum duduk dalam satu majelis, dan di majelis itu mereka tidak berzikir kepada Allah, dan mereka juga tidak bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, illa kana alaihim tirah, melainkan mereka akan diliputi dengan penyesalan, an-nadamah wal khusran. Mereka akan diliputi dengan penyesalan, kekurangan. Mereka akan menyesali kelak pada hari kiamat, ketika ternyata majlis yang mereka hadiri adalah majlis yang tidak mengingatkan mereka kepada Allah. Bahkan Nabi SAW mengatakan, fa in syaa'a 'adzabahum wa in syaa'a ghafara lahum. Seandainya Allah berkehendak, Allah akan mengazab mereka. Seandainya Allah berkeinginan, Allah akan ampunkan mereka. Mengapa demikian? Karena ketika bermajlis mereka tidak berzikir kepada Allah, mereka tidak bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kemungkinan yang lainnya adalah membuat mereka semakin jauh dari Allah. Mereka membicarakan hal-hal yang dimurkai oleh Allah. Kemungkinan ini yang membuat mereka akhirnya mereka merugi. Umur mereka habis, waktu mereka berkurang, hidup di dunia ini semakin berkurang umur mereka, tetapi tidak bertambah amal salehnya. Maka mereka akan menyesal ketika umur mereka habis dalam urusan hal-hal yang sia-sia. Oleh karena ikhwatal iman, sibukkan diri dengan kalamullah, membaca Al-Quranul Karim. Ingatlah Allah Azza wa Jalla dalam setiap majlis. Berusahalah mengolah majlis yang kita hadir di dalamnya selalu mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan itu Anda akan menjadi orang-orang yang dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'tabiru ya ulil absari la'allakum turhamun. الحمد لله المنعم على خلقه المتفضل بإحسانه وكرمه، وهو الذي خلقنا وأوجدنا ورزقنا وأحيانا وأماتنا وإليه النشور. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, khatib berpesan untuk dirinya dan seluruh kaum muslimin agar senantiasa berusaha meningkatkan ketakwaan
meningkatkan penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbekal takwa. Karena takwa adalah sebaik-baik bekal yang akan kita bawa berjumpa menemui Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khaira zadi taqwa. Ma'asyar muslimin yang dimuliakan Allah, pada khutbah yang pertama kita telah mengetahui bagaimana para sahabat menjadi orang-orang yang dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena mereka selalu berzikir dan mengingat Allah Azza wa Jalla dalam majlis. Maka silahkan kita bercermin, silahkan kita bertanya, silahkan kita mengevaluasi diri kita. Apakah di setiap kita bermajlis, berkumpul dengan keluarga, berkumpul dengan anak dan istri, berkumpul duduk dengan kawan dan teman, dengan karyawan, dengan pemimpin perusahaan, apakah di majelis itu kita mengingat Allah Azza wa Jalla? Ataukah justru perbincangan dan obrolan di majelis itu tidak mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka kita bisa mengolahnya. Dan bukan berarti tidak boleh kita membahas sesuatu yang sifatnya dunia. Anda ingin membahas masalah dunia dalam satu majelis, silahkan. Tetapi olahlah majelis itu agar dia mengingatkan kita kepada Allah, walau hanya dengan memuji Allah 1 kali 2 kali di dalam majelis itu. Dengan itu Anda telah berusaha mengolah majelis ini menjadi majelis yang dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Anda bermajelis, mungkin Anda akan mengatakan kepadanya, bagaimana kabar? Maka ucapkan alhamdulillah. Maka Anda telah berusaha untuk mengolah majelis menjadi satu majelis yang dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan sampai kita lupa untuk menjadikan majelis menjadi majelis yang mulia dengan obrolan yang terbaik. Karena ketahuilah, satu majelis bukan menjadi mulia karena orang yang menghadirinya semata, akan tapi ketika yang hadir di sana dalam rangka berzikir kepada Allah dan bersalawat atas Nabi alaihi salatu wassalam. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, di antara keistimewaan orang-orang yang bermajlis dalam rangka berzikir mengingat Allah Azza wa Jal, disebutkan dalam sebuah hadis Nabi alaihi salatu wassalam yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Nabi mengatakan, ma jalasa qaumun majlisan yadhkuruna Allah fihi illa haffathumul malaikah wa taghashshatuhumur rahmah wa tanazzalat alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Tidaklah bermajlis satu kaum dan mereka berzikir mengingat Allah di majlis itu, melainkan mereka akan dinaungi oleh para malaikat, mereka akan dikelilingi oleh para malaikat, haffathumul malaikah wa taghashshatuhumur rahmah, dan mereka akan diliputi dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, wa tanazzalat alaihimus sakinah, dan akan turun kepada mereka sakinah, ketenangan, ketentraman akan dia dapatkan ketika mereka bermajlis dalam rangka berzikir kepada Allah. Wa dzakarahumullahu fi man 'indah, dan mereka akan disebut-sebut namanya oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan malaikat-malaikat yang ada di sisinya. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah, jadilah Anda hamba-hamba Allah yang disebut oleh Sang Pencipta. Jadilah Anda orang-orang yang dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bermajlis dan berzikir kepada Allah di majlis itu. Dan ini menjadi catatan penting bagi kita semuanya. Hendaklah setiap kita memilih majlis, pilihlah majlis yang penuh dengan keberkahan, dan jauhi, tinggalkan majlis-majlis yang tidak mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita datang dalam satu majlis, maka tidak ada salahnya kita bertanya kepada mereka, apa yang sedang kalian bincangkan dalam majlis ini? Sebagaimana Nabi bertanya kepada para sahabatnya, apa yang sedang kalian bincangkan saat ini? Bertanya, silahkan bertanya kepada orang yang sedang bermajlis. Ternyata sahabat mengatakan, kami berzikir kepada Allah. Silakan Anda klarifikasi, Anda bertanya terlebih dahulu, apa yang sedang kalian bincangkan?
Kalau seandainya perbincangannya bisa meningkatkan kebaikan untuk penghambaan diri kita kepada Allah, maka silakan Anda bermajelis di sana. Namun seandainya perbincangan dan obrolan itu membuat kita serasa akan semakin jauh dari Allah Azza wa Jalla, maka tinggalkan majelis itu, ahibati fillah. Inilah kualitas para sahabat di dalam obrolan dan perbincangan mereka. Dalam kesempatan yang lain, Nabi SAW pernah mendapati para sahabat yang sedang dalam bermajlis. Abu Sa'id mengatakan, kharaja alaina Rasul sallallahu alaihi wasallam wa nahnu natadzakaru al-Masih. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu pernah mengatakan, Nabi SAW pernah keluar dan mendatangi kami di saat kami sedang bermajlis dan kami sedang berzikir mengingat fitnah Masih Ad-Dajjal. Natadzakaru al-Masih Ad-Dajjal. Para sahabat sedang mengkhawatirkan kemunculan fitnah Dajjal. Lihat obrolan-obrolan mereka, ma'asyiral muslimin. Perbincangan mereka. Apa yang membuat mereka terancam itu yang mereka bincangkan dalam urusan akhirat mereka. Natadzakarul Masih Ad-Dajjal. Kami sedang berbincang-bincang tentang fitnah Masih Ad-Dajjal. Faqala ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum indi minal Masih Ad-Dajjal. Maukah kalian aku kabarkan sesuatu yang lebih aku takutkan menimpa kalian dibandingkan fitnah Masih Ad-Dajjal? Maka para sahabat mengatakan, qalu bala ya Rasulullah. Mereka mengatakan, tentu ya Rasulullah. Maka Nabi mengatakan, asyirkul khafi, syirik yang tersembunyi. Syirik yang tersembunyi itu jauh lebih aku takutkan menimpa kalian. Apa syirik yang tersembunyi itu? An yaquma ar-rajulu fayusalli salatahu lima yara min nadhari rajul. Seseorang yang berdiri mengerjakan salat, kemudian dia indahkan salatnya, dia percantik salatnya karena ada orang yang melihat dia. Ini jauh lebih ditakutkan Nabi dibandingkan fitnah Masih Ad-Dajjal. Perkara salat lebih ditakutkan oleh Nabi menimpa umatnya dari fitnah Dajjal ketika mereka jatuh dalam syirik yang tersembunyi. Lihat ma'asyiral muslimin, obrolan mereka, obrolan yang bermakna, obrolan yang bersifat agama. Kalau itu yang bisa, maka kenapa tidak kita membincangkan hal-hal yang seperti itu? Sebahagian kita sibuk membincangkan hal-hal yang tidak menambah iman, tidak menambah ketakwaan, membahas masalah politik, membahas masalah hal-hal yang tidak ada manfaatnya, bola, permainan, lahu, subhanallah, padahal tidak ada manfaat yang kembali kepada dia. Maka alangkah baiknya ketika kita mencoba untuk lebih baik dengan mengingat Allah Azza wa Jalla dan bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Dengan itu Anda telah berusaha menjadi orang-orang yang dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita sampaikan ini menjadi satu ilmu yang bermanfaat, yang mendatangkan keberkahan untuk kehidupan selanjutnya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan kita selalu ingat dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. ألا فصلوا وسلم على نبينا الكريم المبعوث رحمة للعالمين. فقال جل جلاله في محكم تنزيله القرآن الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سامع قريب مجيب الدعوات قاضي الحاجات. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم اجعل العلم حجة لنا لا علينا. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم ورثنا بهذا العلم خشيتك في الغيب والشهادة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمرنا بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحش والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله الكريم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وأقيموا الصلاة.
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله استووا استقيموا واعتدلوا ورسم صفوف ربطكم صفوف فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. ولا تذروا فرجات الsyaitan, jangan berikan celah untuk syaitan. Rapatkan shaf. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sabbih isma rabbikal a'la الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فاجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هل أتاك حديث الغاشية هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ ناعمة هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مسفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
Alhamdulillah.